podcast RRI Medan. Nah, ini adalah salah satu remaja ya yang datang dari generasi Z ya atau generasi Zoomer teman Pro 2. Kita bakalan bahas tentang pelopornya. Jadi sore hari ini jalan-jalan sorenya waktunya Gen Z ini menjadi pelopor teman Pro 2. Nah, aku udah berhadir ya di sore hari ini ada Argun, terus juga aku mau sapa dulu teman-teman aku dari Pro 2 Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Stoli. Ada Pro 2 Sibolga dulu. Halo Joni. Wow. Argun, sehat kabar? Sehat John. Gimana sih Bolga John? Aman? Medan, wah cuacanya akhir Agustus ini banjir di mana-mana John. Kayaknya sama loh. Oh iya. Sama deh. Si Bolga juga ya? Itu memang sih nggak lama, cuma sebentar, 2 jam surut, cuma ya gitu pulang kerja lewati banjir dulu. Gitu. Oke. sempat ke bengkel nggak John? Karena motor rusak nggak ya? Aman ya? Motornya gini. Oke. Oke. Nah aku mau sapa juga nih buat teman aku yang ada di Gunung Stoli. Halo Mira. Halo, gimana nih suara Mira udah jelas? Udah jelas Mir. Oke. Kabar baik Mir ya? Sehat. Sehat ya. Ini kalau sore-sore gini Mir nengok kau dari sini jadi semangat kita Mir. Berdua. Sama, aku juga nengok Pak Argun. Oh iya. Oke. Oke, nah Mira Joni, kita hari ini bakalan ngobrol ya sama salah satu bintang tamu dari RRI Medan untuk siaran berjaringan JJS. Kita bakalan ngobrol sama seorang cewek yang berprestasi dan dia baru aja dinobatkan menjadi duta pelopor di tahun 2024. Nah, kita bakal ngobrolin teman Pro 2 ini soal waktunya Gen Z menjadi pelopor atau Gen Zoomer menjadi pelopor teman Pro 2. Jadi buat kamu yang penasaran pengen ikutan gabung, kamu boleh langsung kirimin pertanyaan kamu teman Pro 2 lewat Pro 2 Sibolga atau Pro 2 Gunung Sitoli, dan juga di Pro 2 Medan kamu bisa langsung kirim dari WhatsApp di 0811 615924, dan paling simple dari live chat bareng sama kita di RRI Digital teman Pro 2. Oke, kita kenalan dulu ya sama narsum yang udah berhadir di studio podcast RRI Medan. Nih ada Azizia Salsabila selaku Duta Pelopor Pendidikan Nasional 2024. Halo. Wow. Ini aku panggil apa nih biasanya? Azizia atau Zia atau Salsa atau Bila? Mana enaknya aja bang? Aku panggil Zia ya. Iya boleh. Oke, baik. Nah Zia, gimana kabar? Baik ya? Alhamdulillah baik. Baik. Ini keseruannya gimana tadi datang ke RRI Medan? Aman? Aman karena tadi juga jadwal kuliah kan, jadi buru-buru juga. Oke. Baik Elmira dan juga Joni, kita bakalan ajakin kenalan dulu nih buat narasumber kita ya Zia yang udah berhadir. Zi, ini kegiatannya sehari-hari apa nih Zi? Karena aku kan baru maba nih kak, jadi kegiatan aku sehari-hari ya ngampus gitu. Terus di sela-sela aku ngampus, aku juga mengikuti beberapa event kayak menjadi panitia kedutaan gitu kak. Oh oke. Berarti sore hari ini cocok obrolan kita ya. Kita sebenarnya sama-sama dari generasi Z atau generasi Zoomer ya. Karena generasi Zoomer itu kan dari tahun 97 sampai 2012. Iya, 12. Nah, 2012. Nah, Mira kan kelahiran tahun 2002 ya. Saya 2005. 2005. Nah, termasuk dari Gen Zoomer juga nih. Nah, ini pas kali Mir, Joni dan juga Mira serta teman Pro 2, kita bakalan ngobrolin soal waktunya Gen Z ini menjadi pelopor. Nah, Mir, kita boleh sebelum kita masuk ke menjadi pelopor ya, aku pengen tahu juga nih di usia sekarang Mir ya, di tahun 2005 kamu lahir sampai sekarang dinobatkan menjadi generasi Zoomer, ada nggak sih hal yang ngebuat kamu tertarik berada di generasi ini gitu? Ya aku tertarik karena menurut aku Gen Z ini menarik ya kak. Karena contohnya saya ini kan masih Gen Z. Dari dalam diri saya ini kayaknya ingin sekali menantang diri untuk mencoba hal-hal baru gitu. Oke, benar. Berarti Gen Z itu atau Gen Zoomer itu identik sama hal-hal baru terkait dengan perkembangan teknologi yang sekarang ya. Wow, keren sekali. Nah Joni, Mira, Ini satu hal yang benar-benar unik ya, yang bakalan kita ulik di sore hari ini ya JJS. Kalau dari Joni sendiri ini gimana Jon untuk menjadi pelopor? Sebenarnya si Ziza ini gimana? Boleh Jon? Kalau berbicara tentang, sebelumnya, Zia, sehat kabar Zia? Alhamdulillah sehat kak. Oke. Kalau berbicara tentang Zia dan usianya dan Gen Z-nya, aku sih nggak pesimis. Kenapa? Terkadang aku sendiri kaget
antara usiaku dengan sekarang dengan ketemu dengan para Gen Z sekarang ketika diajak untuk berdiskusi ataupun menyampaikan sesuatu hal, ternyata mereka nggak kalah kok. Hanya saja kembali sama PR-nya kayak PR kita dulu. Anak muda dikasih kesempatan nggak sih begitu sama orang tua kita? Dan ternyata ketika sekarang Zia dikasih kesempatan sebagai pelopor, kita mah apresiasi banget, respect banget itu. Benar sih. Oke. Nah, kalau Zia sendiri nih Zia, kita masuk ke obrolan untuk pelopor. Ini soal peran teknologi sih. Karena kita kan sama-sama tahu kalau Gen Z itu emang lahir di zamannya teknologi. Nah, apalagi di zaman sekarang ya, Joni, Mira dan juga teman berdua pasti udah ngerasain yang namanya teknologi itu berkembang pesat, ya kan? Iya, nah, kau sendiri nih, Zia, itu gimana? Kira-kira menghadapi teknologi yang berkembang pesat, itu termasuk keunggulan nggak sih dari Gen Z atau Gen Zoomer ini berada di posisi era digital yang emang benar-benar sangat luar biasa? Oke. Kalau menurut aku Kak, teknologi ini ada dampak positifnya, ada dampak negatifnya juga. Apalagi sebagai Gen Z, kalau kita menggunakan teknologi itu lebih mudah gitu untuk mengakses segala sesuatu dan informasi yang ingin mereka temukan gitu. Dan dampak negatifnya mungkin setiap orang mungkin beda-beda, tetapi sering yang saya temui itu yaitu tentang menyalahgunakan teknologi seperti membuka akses atau link yang seharusnya tidak dibuka oleh anak-anak zaman sekarang gitu kan. Oke, benar. Iya sih. Jadi tantangan terberat itu ya generasi Zoomer nih sebenarnya harus pandai memilah ya. Benar. Wow. Kalau gue sendiri sampai saat ini ya bersama teman-teman yang ada di pelopor ini sedang bergerak di bidang apa? Oh, kalau saya di bidang pendidikan dan saya lebih terjun ke dunia pendidikan terkhususnya di kalangan anak-anak SMA. Oke, misalnya gimana Mir? Kalau aku lebih ke sosialisasi ke sekolah gitu Kak. Dan kontribusi yang aku berikan itu bagaimana? Contohnya aku melakukan sosialisasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menghambat kasus pembulian di sekolah karena pembulian itu sering kali terjadi di sekolah Kak. Itu. Oke. Berarti pembulian itu yang menjadi target utama dari Duta Pelopor Pendidikan Nasional ya. Nah, Joni, Mira, kita juga penasaran ya sebenarnya ini pembulian yang gimana nih. Nah, kalau dari kalian untuk si Zia ada. Oke, mungkin aku ke Mira dulu ya Mir ya dari Gunung Stoli. Oke, selamat sore Zia. Selamat sore Kak Mira. Oke, kakak penasaran sih soal tugasnya kamu sebagai pelopor duta pelopor pendidikan ya. Iya Kak. Kamu kan umurnya terbilang masih muda ya, masih 17 atau 18 tahun? 19 tahun. Tamat SMA gitu. Nah, kamu tadi katanya lebih ke pembulian. Iya benar. Nah, gimana sih cara kamu itu ngasih tahu ke teman-teman anak SMA soal pembulian ini? Ini sebenarnya pembulian ini udah dari zaman dulu ada ya. Iya benar Kak. Dan kebetulan juga saya sebenarnya korban bully juga Kak waktu SMA. Oke. Boleh dong diceritain, mungkin ada teman-teman berdua yang kisahnya sama kamu. Terus gimana nih cara kamu untuk menghadapi teman-teman yang membuli kamu? Oke, jadi waktu di sekolah dulu aku sering banget dibully karena menurut aku semakin aku berprestasi itu banyak sekali orang-orang yang semakin menjatuhkan aku. Terus kemudian setelah itu aku mencoba untuk meng-cut off mereka dengan mengabaikan mereka, terus memblokir sosmed mereka. Intinya aku ingin mereka tidak ada di dalam hidupku gitu. Nah, terus yang membuat diriku ini sangat bangga pada diriku sendiri. Setelah tamat SMA, aku kembali ke sekolah yang dulunya membuli aku itu. Sebenarnya bukan dari siswa aja yang membuli aku, tetapi ada juga guru yang secara terang-terangan menjelek-jelekkan aku. Jadi waktu itu aku diundang ke sekolah dan disuruh menjadi pemateri MPLS. Nah, di situ aku menceritakan kisahku di mana aku dibully. Terus aku selalu mendapat prestasi di sekolah, aku selalu mempertahankan prestasiku di sekolah. Dan kebetulan waktu itu aku selalu juara 1
di sekolah Kak. Dan dengan begitu aku menceritakan kepada adik-adik kelas bahwa aku mampu untuk melawan orang-orang yang membuliku dengan prestasi dan pencapaian yang ku buat. Dan setelah aku dinobatkan sebagai duta dan winner Putri Lingkungan, aku semakin menaikkan value diriku, dan mereka yang membuliku mungkin ya Kak, sekarang saya nggak tahu karena saya benar-benar men-cut off mereka. Jadi seperti itu Kak. Oke, berarti ini Mir salah satu hal yang bisa kita bilang tips ya buat teman berdua ya. Ini luar biasa nih, karena nggak jujur nih Zia ya, nggak banyak orang yang berani ngelawan bully ya, terkhusus untuk menyingkirkan mereka-mereka yang pernah masuk ke dalam diri kita gitu ya. Bener Kak. Wah, hebat nih, ini bisa jadi satu opsi nih. Harus banyak anak-anak yang dibully justru kayak patah semangat, Iya, gak mau sekolah, benar. Gitu ya. Yoi. iya down sampai ada yang bunuh diri gitu kan. Yoi. Tapi dengan adanya pengalamannya Sia, dia dibully tapi mau membuktikan diri gitu loh, mau naikkan prestasinya. Justru kan yang bully dia kayak yang dia yang kemarin bully kok sekarang jadi duta ini, kok Iya. jadi duta lingkungan gitu. Benar. Jadi Udah kayak sinetron-sinetronan ya. iya, drama Korea gitu ya kan. Tapi memang itu ya harus disosialisasikan ke anak-anak sekolah bahwa Iya. dibully diberikan dengan prestasi kamu, jangan sampai down gitu. Iya, Ya benar. mungkin itu aja dulu buat aku ya Kak Argun. Oke, baik Mir. John? Ya. Kalau aku untuk dia sih pengennya hampir itu sama Mira tadi. Jadi kalau tadi kan Mira nanyanya tentang SMA. Jadi kalau dia misalnya ini ketemu kasus tentang pembulian yang berhubungan dengan cowok, yang biasanya cowok kan orangnya bandel, nakal, keras. Dia gimana kiatnya ataupun strateginya untuk meminimalisir pembulian ini ketika berhadapan dengan cowok? Ada nggak tips-tipsnya misalnya gitu? Kalau tips dari aku sih Kak, karena aku jujur orangnya emang belak-belakan, jadi aku lebih suka membilang langsung sama dia atau menegur dia langsung gitu, bahwa apa yang dilakukan itu berdampak besar sama orang lain, karena kita nggak tahu seberapa besar orang-orang menjaga mentalnya sendiri, dan para lelaki itu dengan seenaknya menjatuhkan seseorang itu. Jadi aku lebih ke memberi saran kepada orang-orang yang suka membuli itu Kak. Oke, tapi kan biasanya kan laki-laki yang keras ya, ketika dibilangin agak mau bandel gitu. Jadi kalau udah bandel gitu, dia sendiri mundur atau terus up gitu, atau gimana tuh? Kalau aku sih, kalau dia makin bandel, aku makin terus juga ikut-ikutan ini keras gitu. Kalau dia lebih keras, aku bakal lebih keras, karena emang yang dibuat dia itu salah gitu Kak. Dan kalau memang dengan saya sendiri tidak bisa, saya juga mungkin akan membawa seseorang penting. Contohnya seperti saya mengajak para petinggi seperti polisi untuk mengatasi hal ini gitu Kak. Juga masih penasaran, jangan nggak apa-apa Jia ya, kita kepoin terus ya. Iya Kak, nggak apa-apa. Bang Agun nggak apa-apa ya, kita kepoin terus Jia. Aman. Oke, Jia, misal gini, Jia itu kan menjadi semacam pelopor khususnya di hal pembulian begitu. Jadi kendala yang paling ataupun yang pernah Jia alamin apa nih? Yang berkesan kayaknya ribet amat ya, sulit amat ya. Seperti apa tuh Jia? Saya itu sepertinya kayak mereka itu memang sering melawan gitu Kak kalau dibilangin. Tetapi saya mungkin melawan, saya juga bisa lebih keras kepada mereka gitu. Dan saya juga misalnya kayak kasus pembulian di sekolah gitu kan Kak. Dan mereka itu susah dibilangin. Saya akan mengajak atau berkolaborasi dengan pihak sekolah untuk menghentikan hal-hal yang merusak mental seseorang. Nah, dengan begitu saya bisa menjadi pelopor untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan menghambat kasus pembulian di sekolah gitu Kak. Kena bully kan langsung nangis, sabar, tabah, dirahmat Tuhan. Itu Iya. gimana?
Biasa gitu ya. Iya, bener. Hidupku hancur banget hidupku. Gitu. Gimana tuh Jay kalau yang ketemu orang begitu? Kalau aku jujur Kak lebih suka bilangin orang itu secara langsung, dan juga aku juga lebih suka membuat video-video yang menginspirasi banyak orang, Oh, oke. gitu Kak. Jadi dari situ banyak sebenarnya teman-teman aku yang terinspirasi dariku, dan aku sangat-sangat bangga dan aku semakin bersemangat membuat hal-hal seperti itu, gitu Kak. Oke, berarti Joni dan juga Mira ini pelopornya udah semakin kesini semakin nampak ya. Kalau untuk si Ziza dan juga teman-temannya itu ngebantu proses ya di dunia pendidikan ya, terkhusus buat teman-teman yang pernah ngalamin bully dan untuk bangkit kembali ya Zia ya. Iya benar Kak. Wow, tadi John aku tertarik John ini soal sebelum kita break ya, tertarik ini soal kalau misalnya kasus pembulian itu kan keras harus dilawan dengan keras, gitu kan? Kita harus berani, gitu. Nah, tapi beda kalau misalnya antara cowok sama cewek itu kasusnya percintaan, jadi nggak bisa ya antara keras sama keras gitu ya Zia ya. Tergantung orang juga sih Kak. Kalau Tergantung aku orang. memang siapapun itu yang menurutku apapun yang dia lakukan itu salah, aku juga bisa lebih keras dari mereka gitu Kak. Oh oke, berarti Walaupun- tips buat teman Pro 2 yang mungkin pernah ngalamin pembulian, ya kan, kita jangan ngerasa diri kita tuh lemah, Iya benar. lembek, ya kan, walaupun kita nggak bisa bersuara, paling nggak kita nunjukin diri kita bisa berprestasi Iya gitu benar ya. Kak. Oke, luar biasa Joni, Mirah ya untuk JJS berjaringan sore hari ini. So buat teman Pro 2 kita break dulu, dengerin lagu ya kan biar makin asik lagi untuk obrolan kita sore hari ini. Jadi buat kamu yang pengen ikutan gabung langsung aja teman Pro 2 ya, kita udah live dari YouTube-nya RRI Medan. Kamu tinggal tonton aja di situ teman Pro 2 dan kasih pertanyaan kamu di kolom komentar, atau kamu boleh langsung kirimin pertanyaan kamu di kota Pro 2 Gunung Sitoli dan di kota Pro 2 Sibolga teman Pro 2. Langsung aja cek ya di Pro 2 yang ada di kota kamu, Sibolga dan juga Gunung Sitoli. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Di gelombang semesta, kita Indonesia sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di
Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya langit aspirasi bangsa kita Indonesia. Sesungguhnya kita hadir pada dunia. Kita Indonesia. Sesungguhnya. Oke, balik lagi di Jalan-Jalan Sore teman Pro 2 ya, edisi spesial setiap Rabu kita siaran JJS berjaringan ya antara Pro 2 Sibolga dan juga Pro 2 Gunung Sitoli teman Pro 2. Nah, oke Mira, Joni, kita balik lagi ya untuk ngobrolin ini soal topik kita di JJS sore hari ini. Dan buat teman Pro 2 yang pengen ikutan gabung, kita masih tungguin untuk live chat bareng sama kita biar makin simple ya. Gabung aja di RRI Digital. Ntar kamu bisa langsung live chat di Pro 2 Sibolga, Pro 2 Medan atau Pro 2 Gunung Sitoli. Nah, kita masih ngobrolin soal waktunya Gen Z menjadi pelopor. Zia, tadi kita udah ngobrol nih soal salah satu tugas yang Zia emban ya, itu untuk membasmi pembulian di dunia pendidikan. Iya, bener Karena banget. emang statusnya itu kan menjadi duta pelopor pendidikan nasional 2024. Iya. Nah, tapi Zi, kita balik lagi ya. Ini adalah salah satu isu yang memang di dunia pendidikan itu banyak orang yang ngalamin, terkhusus generasi Z atau generasi Zoomer. Ini soal pembulian yang mempunyai beberapa kelompok gitu. Jadi kan identik nih anak-anak SMA sekarang itu punya geng motor, Circle ya kan? gitu ya, Bang? Circle. Nah, ada namanya pokoknya macam-macam deh namanya itu. Nah, dari Zia sendiri nih ya, selaku duta pelopor, melihat hal itu termasuk hal yang benar nggak sih? Kalau misalnya mereka berkelompok, mereka menyerang ya kan satu orang. Nah, untuk cara antisipasinya itu gimana? Karena problem kita di Indonesia, orang-orang yang bergeng itu banyak yang dari anak-anak SMA itu. Iya benar Bang. Kalau dari aku solusinya gitu ya Bang. Solusi dari aku sih mungkin memang itu dari diri sendiri, karena aku sendiri itu cara aku mengatasi mereka itu dengan aku semakin tekun untuk belajar dan meraih banyak prestasi, sehingga aku nggak ada waktu untuk mikirin hal-hal seperti itu gitu Bang. Oke. Dengan mengikuti kegiatan juga seperti organisasi di sekolah, seperti kedutaan juga gitu Bang. Oke. Berarti yang untuk orang-orang yang berkumpul ya di circle, ya kita sebut aja geng motor gitu ya. Iya. Geng motor anak-anak SMA itu sebenarnya bisa dibasmi nggak, Mir? Kalau misalnya kalian dari pelopor, ada nggak sih target kalian untuk kalian boleh jadi punya circle tapi dengan berbuat yang baik. Nah, kinerja dari duta pelopor pendidikan nasional ada nggak ke situ? Kalau untuk geng motor untuk saat ini belum ada ya Bang. Karena kami lebih berfokus pada dunia pendidikan dan terjun ke sekolah-sekolah gitu Oke. Bang. Berarti problem yang paling banyak dihadapi di sekolah itu salah satunya bullying. Iya benar. Nah, terus kalian ada berapa orang nih sebenarnya duta pendidikan pelopor nasional 2024? Oke, kami waktu itu ini kebetulan ini sebenarnya kedutaannya ini online ya Bang. Oke. Terus kami ada se-Indonesia itu sekitar 80-an, kurang lebih 80-an orang. Dan dari Sumatera Utara itu ada saya dan teman saya 2 orang. Oke. Jadi kami 3 orang, Oke, iya Bang. Itu 3 orang dengan tugas yang sama? Atau Beda-beda, itu boleh tergantung dijelasin mereka. nggak? Kalau saya ke sekolah, memang kan sudah ada nih program kerja yang harus memang dikerjakan Iya, kan, iya. yaitu terjun ke sekolah. Dan saya mengambil sosialisasi tentang itu pembulian. Kemudian ada juga program wajibnya, yaitu tentang memperkenalkan sekolah itu gitu Bang. Kita mengulik-ngulik sekolah itulah intinya oke. gitu. Dan tiap orang itu beda-beda, tergantung mereka itu passionnya di mana gitu Oke. Bang. Oke, berarti Joni, Mira, kali ini kita duta pelopor kita nih khusus ngebahas tentang pembulian gitu ya yang terjadi di sekolah, dan dia ngebuat satu kinerja ini teman Pro 2 untuk membasmi yang namanya pembulian itu.
Jadi pelopornya itu sebagai antisipasi untuk ngelawan pembulian gitu ya Zia ya. Iya benar bang. Oke Nazia, aku tertarik nih John, Mir. Ini soal hal problem yang ada di sekolah ya. Ini soal generasi Zoomer yang sering berkeluh kesah di media sosial gitu ya. Pasti Zia sendiri ini Zia, duta pelopor, pasti teman-teman itu banyak yang ketika galau atau mungkin ada problem di sekolah, terus juga ada nggak enakan sama guru, itu pada ngupload status, bapak ini kok gini kali ya, ibu ini kok gini kali ya, terus juga masalah uang buku ini kok mahal kali ya. Nah, apakah ada korupsi? Nah, itu mungkin banyak ya keluh kesah dari teman-teman yang ada di sekolahan, termasuk dari duta pelopor tuh yang kinerjanya ke situ. Nah, untuk Zia sendiri melihat generasi Zoomer yang sering berkeluh kesah di media sosial itu baik nggak sih, Zi? Kalau menurut aku ya fair-fair aja ya bang, karena juga mereka memiliki hak di media sosial mereka sendiri gitu. Dan aku juga sering bilang ke orang-orang, gak apa-apa, apapun itu posting aja yang menurut kalian emang baik pada diri kalian gitu. Karena kadang orang-orang yang sering buat status segala gitu bang, itu lebih sering di second account mereka. Oke. Dan Oh iya, itu identik ya kalau iya, generasi bener, Zoomer ya. Oke. Karena saya pengalaman juga teman-teman saya yang sering banget malah kayak nyurahkan isi hati mereka di second account mereka. Tapi kalau di first account-nya malah kayak lebih cool gitu. iya. Padahal di second account ini. Iya benar-benar. Berarti pelampiasan itu sebenarnya generasi Zoomer ini mereka itu lebih identik, yang kamu temuin itu ada 2 akun ya. Iya. Jadi berkeluh kesah itu nggak masalah. Yang penting tetap pada tempatnya gitu ya. Iya benar bang. Oke, luar biasa nih Joni Mir ya soal keluh kesah di media sosial. Kalau dari Joni dulu nih, gimana John? Ada nggak untuk Zia untuk sore hari ini? Masih mute. John, suara masih mute. Oke. Jia, kita mundur ke belakang dikit nggak apa-apa Jia ya? Halo Jia. Halo. Oke. Kalau ini duta pelopor ini sebenarnya di bawah naungan apa sih Mir? Jia gitu, apa dinas pendidikan? Terus kemudian itu program kerjanya dari dinas pendidikan atau dari sekolah langsung atau gimana tuh? Soalnya baru pernah dengar dari duta pelopor pendidikan ini, baru sekali ini dengar loh gitu. Coba cerita dong. Oke kak, jadi sebenarnya duta pelopor ini dia kedutaannya online ya kak, dan mereka ini swasta gitu, dan ini dinaungin oleh pemuda pelopor, yaitu oleh Bang Reza namanya. Dia tinggal di Bang Abdi, dia tinggal di Provinsi Riau, dan abang itu merupakan founder duta pelopornya gitu. Oh, oke. Berarti ini bukan masuk ke instansi ya kan? Iya. Dia ranah ada satu orang yang buat yang namanya duta pelopor. Iya benar. Oke, ini luar biasa kayak ya. suatu komunitas gitu sih bang. Dan udah tersebar di seluruh Indonesia. Iya benar. Wow, keren nih John. Silakan John lagi. Pantas tadi aku mikirkan, kok belum pernah dengar di daerahku ya gitu. Iya, benar. Tapi aku juga masih tertarik ini tanggapan teman pandangannya Jia terkait begini nih Jia. Gen Z sendiri kan punya metode ataupun cara tersendiri untuk menyampaikan keluh kesah, baik itu dari sosmed dan lain sebagainya. Sementara siswa atau muridnya akan berhubungan dengan guru-guru yang usianya itu jauh melintang ya, beda bang. Nah otomatis sudut pandangnya dan pola pikirnya pasti berbeda. Lalu gimana Jia melihat komunikasi antara guru, maaf nih, kepada para guru yang mungkin semuanya serba akademis, serba kaku gitu, ketemu dengan murid atau siswa yang bawaannya serba sosmed, curhat online. Kalau Jia sendiri melihat kondisi ini gimana tuh Jia? Oke bang, jadi sebenarnya saya dari guru dan siswa dulu ya bang. Nah sepengalaman saya nih bang, ada memang beberapa guru yang mengharuskan siswanya itu fokus ke akademik, dan siswanya itu tidak diperbolehkan, tidak diperbolehkan ya, dia memang membolehkan, membebaskan, tetapi itu kayak
yang ikut organisasi dan fokus ke belajar itu beda gitu dibuat guru itu. Nah, jadi ada memang beberapa guru yang harus memang dia sengaja memfokuskan anak itu ke akademik saja gitu, Bang. Dan menurut saya itu sebenarnya hal seperti itu sebenarnya tidak pantas untuk diteruskan, karena apalagi di era digital saat ini kan, Bang. Kita pendidikan itu, apalagi prestasi, itu tidak hanya pada akademik saja, tetapi juga bisa kita lalui di organisasi, kegiatan-kegiatan seperti kedutaan juga gitu, Bang. Gen Z begini usia belasan tahun pun wawasan seperti itu keren banget. Mira mungkin bisa nambahin atau kembali Bang Argun. Oke, baik. Zia, aku juga tertarik nih ya. Sebelum kita ke Mira, ini soal under privilege kali ya. Ini soal yang kurang mampu. Jadi kan generasi Z itu kan tentang keluh kesah, mereka juga sering menyuarakan, terus juga ketidakmampuan mereka untuk apa ya? Untuk misalnya nih, aku kan lahir juga di generasi Zoomer nih. Kita sama. Ya kan, karena 97 sampai 2012. Nah, aku juga lahir dari generasi itu. Terkadang aku tuh nih itu mikir kadang aku itu bisa nggak ya seperti dia gitu. Nah, pengen capai satu hal gitu. Nah, apalagi di dunia pendidikan gitu ya kan, ketika temennya itu pintar dapat ranking, terus dia ngerasa kayak aku tuh buruk kali, aku bisa nggak seperti dia. Nah, dorongan seperti itu. Nah, dari Zia sendiri nih selaku duta pelopor, permasalahan yang terjadi di sekolah soal under privilege ya, atau mungkin orang-orang yang ngerasa dirinya itu nggak mampu, itu gimana untuk ngasih tahu mereka kalau kau itu hebat gitu? Ada nggak sih, Mir? Ingat Mira cuy. Oke. Kalau dari aku sih, Bang, dulu sebenarnya aku ini susah banget ya untuk dapat juara dari SD sampai SMP. Sebenarnya aku itu udah pengen banget punya target itu masuk ke 3 besar gitu kan. Tetapi aku susah banget, kayak 10 besar aja udah syukur gitu kan. Nah, terus setelah masuk SMA, aku mulai ngubah mindsetku. Kalau dia bisa, kenapa aku nggak bisa gitu? Kami sama-sama makan nasi gitu kan, sama-sama manusia. Jadi aku selalu menantang diriku, kayaknya setelah SMA ini aku harus bisa, aku pasti bisa gitu. Dan selalu meyakinkan diri sendiri, karena ketika kita memikirkan hal-hal negatif, pasti itu 90% bakal hasilnya negatif. Tetapi kalau kita selalu memikirkan hal-hal baik, selalu berusaha untuk mencapai tujuan kita, pasti hasilnya bakal sesuai ekspektasi kita gitu, Bang. Wow, keren habis nih Joni, Mira ya. Berarti Zia sendiri kalau misalnya ada yang bilang Gen Z itu lemah, nah itu sepakat nggak? Enggak lah. Enggak ya, karena Gen Z itu juga kategori orang-orang yang kuat ya, apalagi melek digital, bisa dibilang gitu ya. Oke, Mira, gimana dari Gunung Sitoli? Sama kayak yang Kak Argun bilang, ternyata Zia itu nggak setuju kalau Gen Z ini dikatakan lemah. Karena kebanyakan yang Mira kenal juga, kebetulan Mira bukan anak Gen Z ya, Mira anak milenial. Kebanyakan tuh kenapa ya anak-anak Gen Z itu bisa dikatakan, ini pengalaman saya ya, itu kadang menyikapi sesuatu itu agak lebay, lemas. Sedangkan kalau dulu masa SMA Mira tuh dipukul sama guru, biasa gitu ya. Tapi kenapa sekarang kayak dibentak aja udah kayak aku patah semangat, gak mau sekolah lagi gitu. Kenapa kayak anak Gen Z ini lemah banget gitu mentalnya dibandingkan sama anak-anak zaman milenial gitu-gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit sih ya, menurut pandangan kamu gimana? Oke, kalau dari aku sendiri Kak, jujur sebenarnya Gen Z ini mentalnya lebih keras ya Kak, emosionalnya itu suka lebih berubah-ubah gitu kan. Nah, tetapi itu sebenarnya dampaknya dari ada beberapa faktor juga, yaitu dari keluarganya dan lingkungannya bagaimana gitu. Kalau anak itu berada pada lingkungan positif, bisa aja dia menularkan hal positif ke orang lain. Tetapi kalau misalnya dia pada
ada pada lingkungan negatif, tentu juga dia akan mengalir pada lingkungan negatif. Dan pada faktor keluarga, banyak orang bilang itu broken home ya Kak. Jadi menurut aku memang banyak orang tua yang keluarganya mungkin beda-beda gimana keadaannya, tetapi masih banyak yang aku lihat ini anak-anak broken home yang akhirnya mereka memutuskan untuk meninggalkan rumah, terus memilih untuk bahkan ada sampai yang memilih untuk bunuh diri gitu. Jadi tanggapan aku dari sini sebenarnya itu kita harus pandai-pandai mencari lingkungan positif di sekitar kita gitu Kak. Kalau soal broken home ya, ini teman-teman kakak yang anak-anak zaman milenial tahun 95 ke bawah tuh banyak juga yang broken home, tapi kayak yang dia bilang, mental anak Gen Z itu lebih kuat gitu kan. Iya benar. Kalau kalau emang kuat, apa ya, di sentil sedikit udah kayak mencok di sosial media gitu, nggak yang kayak zaman milenial ya udah dikit aja buktiin ke diri sendiri kita bisa gitu. Maksud Kamira tuh kenapa sih anak Gen Z ini lebih, aduh gimana ya, gitu mesin gitu, kalau ada masalah tuh kayak masa belum pecah gitu. Kesel gitu kan, soalnya banyak jumpa di teman kerja, di lingkungan pertemanan juga. Kadang-kadang Kamira tuh sering nasehatin juga gitu, jangan terlalu lemah mentalnya. Memang ini masih penuh pro kontra ya saat benar. soal anak sama anak milenial dan ke bawahnya gitu. Banyak yang bilang anak Gen Z mentalnya lemah, banyak yang bilang anak Gen Z ini banyak maunya gitu. Tapi pengalaman Mira juga itu kenapa betul ya? Kalau kayak Joni pernah nggak sih ngerasa kayak Mira? Aku tambahin coba nih dari Mira. Aku setuju gini. Mungkin aku kasih contoh dikit untuk Jia dan juga Kak Argun. Kalau di zaman dulu, zaman milenial, itu kalau kita rambutnya panjang dipangkas sama gurunya, pulang ke rumah kita dimarahin balik sama orang tua. Rasain ngapain panjangin rambut gitu. Nah kalau zaman sekarang pangkas dikit, ngadu ke orang tuanya sejadi-jadinya seakan-akan iya datang ke sekolah gitu. Nih kenapa terapannya jadi seperti ini ya? Kenapa di zaman kami dulu itu terapannya nggak digituin amat? Kenapa di Gen Z sekarang kok kalau ada masalah dikit langsung gede amat gitu ya? Kalau dia sendiri lihat perubahan yang ini seperti apa gitu ya? Kalau menurut aku sebenarnya semakin manusia ini semakin berkembang gitu ya Kak, kayak orang kakak gen milenial, saya Gen Z gitu. Dan nanti ada lagi Gen Alpha namanya. Mungkin bakal lebih parah ya Kak dari Gen Z ya Kak. Bener. Oke. Jadi kalau menurut aku memang dari aku sendiri ya Kak, karena aku orangnya kalau memang mereka keras, aku juga bisa lebih keras. Jadi kayak aku selalu menantang diriku untuk melakukan hal-hal yang orang lain itu salah gitu. Dan aku suka speak up tentang pendapatku yang seharusnya memang harus ku keluarkan gitu. Memang aku harus speak up gitu tentang permasalahan yang pada era sekarang ini yang terjadi gitu Kak. Oh oke. Berarti kalau Zia ya, gimana Mir? Kak Argun sama Kak Mira, aku tengahin dikit dong. Iya boleh Jon. Pertanyaan kita agak berat loh ke Jian, kenapa kayak pertanyaan psikolog kita ini? tapi keren sih Jon ya, karena emang basicnya pelopor ini Mir dan Jon, mereka tuh punya kinerja yang emang benar-benar berat sih, dituntut untuk memperbaiki ya, terkhusus dari dunia pendidikan tentang permasalahan generasi Zoomer yang dihadapin. Dan ini kita salut nih sama Zia, dia salah satu orang yang bergerak di bidang itu dan berani nyatain kalau generasi Zoomer itu bukan generasi yang seperti orang lain pikirkan gitu kan. Kalian bisa ngelawan hal-hal yang menurut kalian itu nggak baik dengan nunjukin beberapa hal yang positif di diri kalian gitu ya Zia.
Nah, Joni, Mir, ini ada masuk pertanyaan dari WhatsApp-nya Pro2 ya. Aku mau baca dulu di 0811615924. Ini ada dari Bayu yang tinggal di Jalan Helvetia. Mau nanya tentang Gen Zoomer. Bang Argun, tolong tanyakan, katanya banyak yang bilang kalau Gen Zoomer itu nyari kerjaan katanya harus sesuai passion. Nah, kalau nggak sesuai passion nggak mau. Menurut kamu gimana? Nah, ini sepengetahuan Zia aja. Walaupun ini di luar pendidikan Zia, tapi kan aku rasa di dunia Zira pula di dunia Zia, di dunia Zia itu pasti ada tuh orang-orang yang pengen cari kerja tapi dia generasi Zoomer enggak mau lah kalau nggak sesuai passion gitu. Itu gimana? Kalau pendapat aku di dunia kerja ini ketika Gen Z mencari pekerjaan gitu ya Bang? Iya, dia nggak mau kalau nggak sesuai passion dia gitu. Kalau menurut aku itu sih fair-fair aja ya Bang, karena aku sendiri juga ingin mencari pekerjaan yang sesuai sama passion aku gitu. Kayak aku misalnya, aku sukanya ini ngajarin orang nih, nah aku berarti aku pengen jadi guru gitu, yap. ataupun dosen gitu Bang. Benar-benar. Tapi nggak semua Gen Zoomer yang takut dengan passion ya. Kayak aku nih, Iya, aku kan kita kan sama nih di Gen Zoomer kan. Aku tuh sebenarnya kehebatan aku tuh tentang ilmu sains. Gitu. jadi ya kan John, Mir. Jadi kami lari. Jadi kita sebenarnya di JJS kali ini ada 2 generasi antara milenial dan juga Gen Zoomer ya. Bener ya Mir, John ya. Bentar, Argun. Mira basicnya apa? Basicnya apa ya kira-kira? Baju cowok sih. Enggak biasanya Gombalin. tahu nggak lebih parah aku loh. Apa John? Teknik lagi dan manjat yang listrik. Bisa lari penyiar ya. Berarti jadinya kesisaran ya. iya, nah berarti ini nunjukin kalau emang generasi Zoomer atau generasi milenial soal pekerjaan itu nggak mesti sesuai passion ya kan? Iya bener Bang. Gitu ya Zia ya. Pokoknya apa yang dia mau ya terus lakukan gitu Iya. ya. Nah Zi, John dan juga Mira, ini soal terakhir ya sebelum kita masuk ke bagian akhir kali. Oke, ini soal tentang busana luar atau mungkin gaya-gaya luar yang masuk ke dunia pendidikan gitu. Misalnya aja nih soal style luar, terus juga soal apa ya, bisa dibilang budaya luar kayak Korea, Inggris yang masuk ke dunia pendidikan. Nah itu sebagai duta pelopor, ada nggak sih untuk meminimalisir tentang budaya-budaya asing yang mempengaruhi anak-anak di sekolahan sih? Oke, kalau dari sepengalaman aku nih, ketika ini kan biasanya lagi musim-musim K-pop gitu ya Bang. Benar. Nah, sebenarnya itu ada beberapa dampak positifnya juga nih Bang, karena teman-temanku yang awalnya dia nggak pandai bahasa Korea, dia jadi pandai. Terus jadi lebih tahu nih di Korea itu kayak gimana aja gitu. Jadi ada, tapi kalau dampak negatifnya itu mungkin mereka lebih sering mengidolakan si idol mereka itulah, K-popnya tuh ya, gitu Bang. Kalau jumpa fotonya aja mereka dijerit-jerit iya, gitu ya. Bener. Padahal cuma foto ya kan. Oke ya sih. Benar, berarti itu salah satu problem, ada hal negatif dan juga positifnya ya. Iya, bener. Jadi mereka banyak tahu, benar juga sih ya. Jadi anak-anak sekolah sekarang itu kalau udah mengidolakan orang-orang luar kayak K-pop atau mungkin siapapun itu, mereka tuh lebih banyak cari tahu gitu ya. Iya. Oke. Nah untuk Mira, Joni, ini silakan ada lagi. Udah, aku cuma kebayang aja tadi andainya Mira dan aku ketemu sama K-pop terus ngelihat Jet lagi apa namanya ngefans itu. Karena lihat Jadi masalahnya K-popers gimana dong? Mira K-popers. begitu ya. Aku Avengers gitu. Oke deh, itu lagi ya. Makasih Cia ya udah ngobrol-ngobrol sama kita, maklum pertanyaannya kencang amat. Oke. Tapi John, Mir, ini terakhir ini masuk lagi pertanyaan. Ya nanti nggak dibacain marah pula dia ya kan. Nah ini soal kenapa Gen Z rata-rata hidup harus didampingi di sosmed. Ya ini simpel aja. Pertanyaan terakhir dari Dodit di Setiabudi, kenapa Gen Z rata-rata hidup harus didampingi sosmed? Contohnya kayak ketika Instagram mereka hilang, mereka kayak depresi. Nah, menurut Zia gimana? Mungkin menurut aku karena Gen Z ini terlahir di era teknologi ya Kak. Yap. Dan mereka sudah ketergantungan nih sama teknologi. Jadi sehari aja rasanya nggak main Instagram tuh kayak
ya ampun frustasi banget gitu Kak. Benar-benar sih. Jadi mereka udah ketergantungan sama teknologi dan mereka jatuhnya ke dampak negatif ya Kak. Ya oke. Berarti itu bisa jatuh ke dampak negatif ya. Iya. Dan ya kalau bisa dikurangi gitu sih ya. Benar. Oke, luar biasa. Nah di akhir ya Zia, ini soal target ke depan ya. Dan juga teman-teman dari Duta Pelopor Pendidikan Nasional 2024. Nah ini sebenarnya target ke depan dari kalian ada nggak sih untuk hal-hal yang ingin kalian sebarluaskan terkhusus di dunia pendidikan? Kalau dari Duta Pelopor sendiri targetnya memang pada dunia pendidikan kan Kak. Nah tetapi di mana kita ini harus mampu menjadi pelopor pada siswa-siswi yang mengharuskan mereka untuk berprestasi, tetapi bukan dalam hal akademik saja gitu. Bisa juga dalam non akademik gitu. Dan kita bisa memberikan informasi tentang kegiatan yang bermanfaat untuk mereka sehingga kegiatan mereka itu ada terus gitu. Supaya pun mereka lebih aktif dan bisa percaya diri gitu Kak. Oh oke. Berarti itu untuk ke depannya ya bareng sama Iya, teman-teman. Wow luar biasa. Joni ya Mira, obrolan kita di JJS Berjaringan sore hari ini seru untuk ngebahas soal generasi Z bisakah menjadi pelopor ya. Itu sangat luar biasa teman Pro 2 obrolan kita JJS sore hari ini. Nah nanti kita ketemu lagi Mir, Joni ya di Rabu depan. Itu giliran dari Sibolga kali ya. Sibolga, oke. Nanti kita bakalan on air langsung dari tuan rumahnya Sibolga. Nah, so buat teman Pro 2 dan buat Zia, terima kasih ya Zi udah mampir ke studio RRI Medan. Sehat selalu, mudah-mudahan sukses terus nanti bersama teman-teman untuk menyuarakan hal-hal baik ya terkhusus di dunia Kak, pendidikan. sama-sama. Oke, Iya. luar biasa. Nah, oke buat teman Pro 2 sampai sini dulu untuk JJS kita ya. Sekarang giliran buat Argun pamit dan jangan kemana-mana teman Pro 2. Jangan lupa setiap hari Rabu jalan-jalan sore berjaringan kita akan siarkan dari jam 16 sampai dengan jam 17 waktu Indonesia Barat. Kamu tinggal tungguin aja karena topik kita berbeda, keseruan kita berbeda dan hal-hal baik yang akan datang juga berbeda sih. Itu dia. Oke, Argun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye Pro 2 Sibolga dan juga bye bye Pro 2 Gunung Sitoli. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.